Halo semuanya, welcome back to Expertspedia bersama saya Faris. Kali ini kita kedatangan mouse gaming dari Imperion, yaitu Imperion Z700 Fudo. Pertama-tama kita akan bahas dari harganya terlebih dahulu. Jadi harga dari mouse ini itu lagi diskon menjadi 199.000. Ya kita taruh ini mouse itu harganya 200.000 lah guys. Dengan harga tersebut kita mendapatkan fitur yang sangat menarik ya, yaitu di sini ada optical switch, lalu 10K DPI, RGB, dan juga macro function. Nah, lalu apa sih bedanya antara optical switch dan mechanical switch? Nah, yang paling membedakan yaitu terletak di sistem inputnya, di mana optical switch menggunakan sensor sebagai inputannya, sehingga response time-nya itu lebih cepat dibandingkan mechanical switch. Dengan teknologi ini, Imperion mengklaim bahwa response time pada mouse ini hanya 0,2 millisecond. Wow, itu cepet banget ya guys. Pokoknya kalau kita pakai buat main game FPS itu kan kita main game FPS butuh banget yang namanya pingnya kecil ya. Mouse ini tuh bakalan cocok buat kalian yang suka bermain Valorant, CSGO, PUBG, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita unboxing sekarang. Nah, di sebelah kiri itu ada fitur-fitur dari mouse ini ya, keterangannya. Lalu di sebelah kanan ada mouse-nya itu sendiri. Oke, ini dia mouse-nya guys. Dari desainnya sih ini adalah desain mouse palm grip, dan juga penampilannya seperti mouse kompetitif gaming pada umumnya. Jadi nggak banyak lika-liku sana sini guys. Lalu untuk bahannya ini terbuat dari plastik, dan plastiknya itu terlihat cukup tebal. Jadi kalau misalkan jatuh secara nggak sengaja, mouse ini tuh seharusnya tidak gampang pecah. Untuk LED pada mouse ini tuh ada di 3 bagian, yaitu di bagian logonya, LED stripnya, lalu di bagian scroll wheelnya. Dan di bagian scroll wheelnya juga terdapat lapisan karet, jadi kita itu sudah nyaman untuk menggunakan scroll wheel pada mouse ini. Lampu RGB pada mouse ini juga bisa kita setting melalui software bawaan dari Imperion Z700 Fudo ini guys. Untuk berat dari mouse ini tuh hanya sekitar 97 gram. Dan berat ini tuh udah tergolong enteng, sehingga kalau misalkan kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, seharusnya tangan kita itu nggak gampang pegel. Panjang dari kabel mouse ini itu sekitar 1,8 meter, jadi seharusnya kita udah nggak ada masalah dari panjang mouse ini. Untuk kabelnya juga sudah braided, dan di bagian USB-nya juga sudah gold plated, sehingga mouse ini tuh performance-nya harusnya awet walaupun kita sudah pakai dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita akan bahas sensor pada mouse ini. Jadi mouse ini menggunakan PixArt sensor dengan speed 100 IPS dan akselerasi 20G. Untuk DPI-nya sendiri itu berkisar antara 200 hingga 10.000 DPI. Namun di sini saya kurang tahu ya dia menggunakan PixArt tipe apa. Cuman kalau saya udah tahu, saya akan update di bagian deskripsi di bawah ini. Untuk pengalaman saat menggunakan sensor pada mouse ini udah nyaman-nyaman aja, akurasinya tinggi, dan surface adaptability-nya juga sudah bagus. Selanjutnya kita langsung aja tes menggunakan software Imperion Z700 ini. Untuk software bisa kalian download sendiri di imperion-global.com, atau misalkan kalau kalian mau linknya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk UI-nya sih mirip banget dengan Imperion Z500 yang kemarin. Di bagian kiri ada profile, lalu di sini ada makro dan juga M-makro. Lalu di bagian kanannya ada 3 tombol ya, basic, sensitivity, dan juga advance. Di bagian advance kita bisa setting nyala RGB pada mouse ini. Di bagian sensitivity kita bisa atur DPI, scroll amount, pointer, dan lain-lain. Dan di bagian basic kita bisa setting programmable macro pada mouse ini. Oke, buat kalian yang belum tahu M-makro itu sebenarnya ini adalah makro buat mempermudah kita saat menembak ya. Di sini ada M16, ada AKR, SCAR-L, dan lain-lain. Nah, di sini cukup disayangkan di PC saya itu nggak ada PUBG, walaupun ada di Steam, cuman belum saya install lagi karena memorinya penuh guys. Oke, sebelum kita lanjut setting makro pada mouse ini, kita ganti dulu UI-nya ya guys. Di sini bisa kita setting UI-nya. Misalkan kita pakai yang ini. Oke, untuk setting makronya itu cukup mudah, tinggal pencet tombol add. Lalu kita record tombol apa yang mau kita setting. Lalu di sini kita bisa setting delay pada mouse ini, misalkan 60 ms. Lalu di sini kita pencet repeat while press. Jadi selama makronya itu kita pencet, dia akan mengulangi function yang sudah kita setting. Lalu kita pencet save. Ini kita ganti dulu namanya, misalkan auto clicker. Save. Lalu kita di sini tinggal pencet tombol makro auto clicker, lalu confirm, apply.
Untuk kesimpulannya, mouse ini dapat menghadirkan fitur yang unik di kelasnya. Selain ada fitur programmable makro dan RGB, optical switch yang terdapat pada mouse ini membuat Hyperion Z700 memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya. Sekian reviewnya dari saya, semoga buat kalian yang pengen beli mouse ini bisa cepat kesampaian. Jika ada request konten kedepannya, langsung aja komentar di bawah ini. Dukung kami dengan like, share, dan subscribe, and see you next time.